Sebelum kita memulai cerita, jangan lupa untuk klik pada tombol subscribe, like, dan lonceng. Tinggalkan juga komentar agar channel ini terus berkembang. Selamat mendengarkan. Kali ini cerita diangkat dari grup horor Facebook. Cerita misteri masuk ke dalam dimensi lain. Ini kisah nyata aku sendiri. Kejadiannya tahun 2011, masih duduk di bangku SMP. Waktu itu aku menemani mamaku mencari daun melinjo untuk dijual di pasar. Jujur ini pertama kalinya aku bercerita di sini, karena saking traumanya dengan kejadian itu. Panggil saja namaku Ali. Seperti biasa, aku pulang sekolah, langsung menggantikan pakaian sekolahku dengan pakaian sehari-hari. Setelah itu aku ambil sepeda bapakku yang ada di bawah kolong untuk mengendarainya menuju kebun. Sudah menjadi kebiasaanku setiap hari seperti itu. Memakai sepeda bapak, sepeda besar, sedangkan tubuhku kecil, tapi aku bisa mengendalikannya. Aku mengayunkan sepeda dengan bernyanyi, mengusir rasa takut. Karena jalan menuju kebun itu semuanya hutan, tapi lumayan banyak kendaraan yang lewat. Jadi aku itu dulunya penakut banget. Setiap melihat atau mendengar bunyi kendaraan lain, misalnya mobil atau motor yang lewat, aku sudah gemetaran saking takutnya diculik. Alhasil, aku sering buang diri dalam rumput-rumput yang lumayan tinggi bersamaan dengan sepedaku. Setelah itu, aku akan bangun lagi. Sepedaku ayun kembali, tapi seraya meminta perlindungan dengan suara lantang. Kalau dipikir-pikir sekarang sih, agak ngakak. Sampai di kebun, aku langsung memarkirkan sepedaku di dekat pagar. Karena nggak bisa masuk sampai pondok. Soalnya sudah banyak jagung-jagung yang tumbuh dan masih kecil. Aku disambut oleh mamaku. Dia sudah menyiapkan semua makanan siangku waktu itu. Saat masih makan, mamaku berkata, Ali, temani mama ya hari ini. Mau memetik lagi daun melinjo. Besok kan ke pasar. ucap mama seraya tangannya mengelus kepalaku. Baik, Ma. Aku habiskan makananku dulu. Memang Bapak kemana? Aku takut ada ular lagi kayak minggu lalu. Ucapku setelah menemukan ular piton sebesar pohon pinang muda. Aku udah gak berani temani mama. Jadilah bapak yang temani. Tapi karena itu bapak mesti bantu nenek bikin pagar, jadi aku yang harus temani. Setelah makan, aku dan mama langsung berangkat. Selepas mama melaksanakan sholat zuhur, aku menenteng tas kecil sedangkan mama menenteng tas yang paling besar. Karena daun melinjo ini sangatlah melimpah kalau lagi musimnya. Tapi sayang tempatnya di dalam hutan. Aku dan mama mulai berjalan memasuki hutan lebat yang sinar matahari pun tak dapat menembus saking rimbunnya pepohonan yang ada di dalam hutan tersebut. Aku mengekor di belakangnya mama dengan bernyanyi. Namun mama melarangku berisik. Ya sudah, aku pun diam. Itu daun melinjonya, Nak. Ayo bantuin mama. Ucap mama senang saat melihat daun melinjo amat banyak dan masih muda-muda. Ucap mama senang saat melihat daun melinjo amat banyak dan masih muda-muda. Dalam hati berkata, Besok pasti jajan enak nih. aku dan mama terus memetik. Sampai sakit ini betis karena sudah sangat lama berdiri. Aku mengistirahatkan kakiku dengan cara duduk di atas dedaunan kering dan meluruskannya. Aku yang kehausan sempat bingung karena mama gak membawa minuman. Tumben hari itu dia lupa. Bahkan bekal pun juga tak dibawanya. Saking hausnya aku terus merengek minta minum. Mama bilang sabar aja dulu, sejam lagi baru pulang.
Aku yang sudah tak tahan mencoba mencari kali di sekitar hutan itu, karena biasanya kami selalu menemukan kali yang airnya jernih. Namun siapa sangka, aku melihat rumah yang sangat bagus di tengah hutan itu. Rumah dengan 3 tingkat, bahkan penghuni dalam rumah tersebut sangatlah banyak. Jangan jauh-jauh, nak. Ucap mama saat aku sudah melangkah sedikit jauh darinya. Aku terus melangkah memperhatikan rumah tersebut. Aku melihat ada yang melambaikan tangannya kepadaku. Perlahan, aku mendekati rumah tersebut. Naik ke lantai 2 karena ada seseorang perempuan memanggilku. Assalamualaikum. Boleh aku minta air minumnya sedikit? Ucapku dengan sopan karena haus tak lagi tertahan. Boleh. Ambilkan dia minum. Berita salah seorang perempuan yang di kepalanya terdapat mahkota yang sangat cantik. Aku mendengar mereka semua berbisik. Namun, satu bahasa yang kutangkap. Bagaimana kalau anak itu kita ambil saja? Lumayan masih segar. Ucap salah seorang perempuan yang tak kalah cantiknya. Jangan, biarkan saja dia pergi. Di sini dia sangat sopan juga. Tidak mengganggu kenyamanan kita. Dia hanya haus. Ucap mereka lagi yang masih kudengar. Aku terlalu fokus mendengarkan percakapan mereka. Tak sadar gelas yang menjadi tempatku minum terbuat dari emas, dan kilauannya sangat menyilaukan mataku. Aku kaget bukan main. Tak sengaja mulutku berucap memuji gelas itu. Sesaat kemudian aku merasakan kantuk luar biasa. Samar-samar aku mendengar namaku dipanggil-panggil beserta bunyi-bunyian yang sangat nyaring. Aku mengerjap, memperhatikan keadaan sekitar. Alamak, aku kaget bukan main. Aku terduduk di atas batang pohon yang sangat besar juga tinggi. Aku menangis jadi-jadinya seraya memanggil nama mama juga bapak. Astagfirullah, Ali. Itu anak kamu kan? Aku yang mendengar suara mereka langsung berteriak dari ketinggian. Bapak, Mama, aku mau turun. Takut. Ucapku dengan tangisan yang tidak henti. Tanganku memegang batang pohon itu dengan kuat. Di samping pohon beringin itu ada pohon yang sangat kecil yang tingginya setara dengan tempatku duduk. Aku tidak tahu berapa tingginya, yang jelas tinggi banget dari aku. Di antara beberapa orang yang datang, mereka langsung berusaha membuat tangga. Namun pamanku yang sudah ahli dalam memanjat pohon yang tinggi, tak berpikir 2 kali. Dia langsung memanjat pohon kecil yang di samping beringin itu, karena tak kuasa melihatku terus meraung-raung di atas pohon. Angin kencang menggoyangkan pohon yang dipanjat pamanku ke kiri dan ke kanan. Namun pamanku tetap naik. Semua yang berada di bawah pohon berteriak histeris. Aku melihat mamaku tak berhenti menangis. Kemudian pamanku berjalan ke arahku melalui dahan beringin. Setelah itu dia langsung memelukku, menyuruhku masuk ke dalam sarung yang sudah diikatkan di punggungnya. Aku dan pamanku terus kembali melalui pohon kecil tadi. Angin bertiup kencang pun pamanku tidak hirau lagi. Dia menyuruhku menutup mataku kuat-kuat. Setelah sampai di bawah, aku langsung dikerumuni. Mama dan bapakku langsung memelukku. Ya Tuhan anakku, syukur kamu tidak apa-apa. Ucap mamaku menangis. Dia masih memelukku. Bapakku pun langsung menggendongku dan kami semua keluar dari hutan tersebut. Usut punya usut, ternyata aku sudah 1 hari 1 malam berada di dalam hutan. Padahal yang aku rasakan baru 1 jam. Pantas saja daun melinjo sudah pada habis. Ternyata sudah dijual. Dan aku tetap makan enak kok. Sekian cerita misteri kali ini. Jangan lupa untuk mendengarkan cerita misteri lainnya di Urban Mystery. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, share, komen, dan like. Selamat malam.